Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Yo Irwan masih akan membahas permasalahan tentang pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Pada video kali ini Yo Irwan akan membahas tentang bagaimana cara mengecek hasil sinkronisasi pengelolaan kinerja kepala sekolah yang terintegrasi dengan e-kinerja. Kita masukkan sandinya dulu. Biasanya kalau sudah login tidak perlu seperti ini. Nah, di sini di bagian pengelolaan kinerja kepala sekolah, setelah kita melakukan pengumpulan atau pengajuan rencana hasil kerja, maka RHK kita sudah tidak bisa dicek lagi. Namun RHK kita ini sudah dikirim atau disinkronisasi ke e-kinerja, sehingga kita bisa melakukan pengecekan RHK kita di ekinerja.bkn.go.id. Ya, sebelum Yo Irwan mulai, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita login ke e-kinerja menggunakan akun dan password MySAPK. Di bagian SKP ini nanti di bagian SKP akan muncul SKP tahun yang lalu 2023 dan SKP yang baru tahun 2024. Nah, di sini SKP yang baru ini adalah hasil dari sinkronisasi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Statusnya di sini masih draft. Kemudian periodenya 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024. Ini semuanya adalah otomatis dan diambil dari sinkronisasi pengelolaan kinerja melalui PMM. Jadi ini saya tidak membuat periode ini, tapi secara otomatis ketika pengelolaan kinerja di PMM kita kumpulkan, ada proses dilakukan sinkronisasi oleh admin PMM menuju ke e-kinerja. Kita coba lihat di bagian detail SKP. Nah, di bagian detail SKP ini kita bisa lihat data kita, kemudian kita juga bisa lihat data atasan kita. Jika di bagian ini belum sesuai atasan, silahkan untuk klik bagian muat ulang, bagian ini ya. Nah, kita klik muat ulang. Nah, sekarang atasan kita sudah berubah dan sesuai dengan atasan yang sebenarnya. Jadi nanti jika ada ternyata tidak cocok, nanti silahkan klik muat ulang. Jika data pribadi tidak cocok pun silahkan klik muat ulang. Oke, langsung saja kita lihat RHK-nya. Di sini ada 7 RHK. Nah, di sini pertama adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini adalah rekap dari kegiatan PKB atau pengembangan kompetensi yang dilakukan guru. Kemudian di sini terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Ini juga rekap dari hasil praktik pembelajaran guru. Kemudian terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini KOSP. Kemudian terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan guru. Kemudian tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, ini dokumen perencanaan seperti RKT, RKJM, RKAS begitu.
Kemudian tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran yang partisipatif. Nah, ini tingkat kualitas penyusunan KOSP. Nah, ini adalah dokumen KOSP. Kemudian tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Ini adalah tingkat kualitas laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, di sini tadi ada 2 KOSP, yang nomor 3 dan nomor 6. Nah, untuk yang nomor 3 ini adalah yang kalau di PMM bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran guru. Sedangkan untuk yang nomor 6 ini adalah dokumen KOSP. Nah, jadi RHK yang diajukan melalui PMM di sini akan tersinkronisasi atau otomatis terkirim ke e-kinerja. Namun tidak semua RHK. Untuk kepala sekolah di RHK praktik kinerja dan pengembangan kompetensi kepala sekolah secara pribadi tidak masuk di sini. Jadi yang masuk di sini adalah dokumen akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas, dan di sini juga tidak otomatis, untuk perilaku kerja pun tidak otomatis. Jadi ini masih utuh untuk bagian perilaku kerja. Jadi yang di PMM dan di sini juga berbeda. Nah, jadi berbeda antara perilaku kerja di e-kinerja dan perilaku kerja di PMM. Nah, untuk yang di sini sama tetapi jumlahnya berbeda. Kalau yang di PMM ada praktik kinerja yang katanya dinilai dan dokumen akuntabilitas tidak dinilai. Namun ketika masuk ke e-kinerja, dokumen akuntabilitas itu malah masuk semua. Jadi sekarang saya juga tidak tahu nanti yang dinilai itu yang mana. Jadi kalau seharusnya kalau yang dinilai adalah praktik kinerja, harusnya tentunya yang dikirim ke e-kinerja juga yang dinilai itu. Tapi di sini malah dari servernya yang dikirim adalah dokumen akuntabilitas. RHK dokumen akuntabilitas yang infonya dari PMM itu tidak dinilai, sedangkan malah dikirim ke e-kinerja. Kemudian targetnya ini semua 100%. Jadi ini luar biasa, kalau menarget 100% ini tidak boleh luput sama sekali kalau targetnya seperti ini. Jadi entahlah ini nanti seperti apa, yang jelas kita hanya bisa wait and see. Jadi kita tunggu saja dulu perkembangannya, tidak usah tergesa-gesa, apalagi terus tergesa-gesa mengajukan SKP. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Jangan-jangan memang kita tidak perlu mengisi apa-apa, cuma hasilnya dikirim ke sini tapi kita tidak perlu melakukan apa-apa di e-kinerja ini, nanti sudah otomatis gitu, entah seperti apa. Jadi teman-teman wait and see dulu ya, tidak perlu tergesa-gesa. Mungkin begitu cara untuk mengecek hasil sinkronisasi dari pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar ke e-kinerja BKN. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.